Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro ya. Oke Kang Bro, di depan saya ini ada motor Soul GT 125. Ini yang starternya saya video ini tuh ya. Ini sebenarnya kemarin saya videoin juga, motor ini kan mati total. Sekarang sudah hidup. Cuman videonya kehapus malah. Nah ini motornya itu hidup. Awalnya nggak mau hidup ya. Jadi penanganan saya pertama itu di bagian setelan klep. Jadi setelan klepnya itu rapet. Setelah saya setel, saya longgarin ya. Saya longgarin setelannya, motornya sudah mau hidup, tapi belum normal ya. Jadi motornya kayak gini Kang Bro. Di sini nggak ada kode kegagalan apapun ya. Di starter gini ya. Nah, kayak mau hidup tapi nggak mau, tetap nggak mau. Tapi kalau di engkol ini mau Kang Bro. Nah, tapi ditarikannya juga nggak bisa enak tarikannya. Hidup tapi langsung nggak bisa. Hidup langsung los itu nggak mau. Nah, dan dia nggak mau langsam juga. Nah, jadi penyakitnya kayak gitu. Begitu saya setel klepnya, motor sudah mau hidup tapi belum normal karena harus pakai starter kaki gini. Nah, kalau starter tangan nggak kuat, walaupun diganti aki yang baru pun nggak kuat ya. Nah, terus hidupnya juga kayak motor yang kebanjiran. Jadi motor habis banjir misalkan karbunya ya, terus di starter hidup, enggak langsung greng kayak gitu, enggak naiknya kayak gitu. Jadi perkiraan saya sementara ini klepnya bocor. Pokoknya di bagian ruang kompresi, ruang bakar itu, di ruang kompresi bocor. Bisa klepnya, bisa ring piston aus atau boringnya baret bisa. Sementara itu analisanya kayaknya mungkin bisa juga berpengaruh oleh klep, karena klep kencang itu kan buka terus ya Kang Bro. Kemarin kan klepnya kan kencang terus, buka terus, dan kemungkinan ada sisa-sisa dari pembakaran ya, dia mengganjal di bagian settingan klep ataupun di tepi klep, payung klep itu. Jadi guys, itu analisa sementara. Bisa yang kedua itu ringnya aus di motornya nggak mau digas. Ya mau digas sih, maksudnya nggak langsung gitu, ada jadi kayak kalau kita gas itu ada getarnya dulu ya, kayak motornya itu bergetar dulu ya. Sekarang saya mau bongkar aja dulu semuanya. Ini saya bongkar. Motor ini nggak usah diturunkan, nggak apa-apa. Biasanya kan kalau matic kan dipisahkan antara bodi sama rangkanya, ini kan dipisahkan, nggak apa-apa. Kalau ini bisa kita buka ininya, nanti kita cabut dari sini tuh bisa, mesinnya diambil dari sini. Gitu aja lah, saya skip dulu. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya buka semua di bagian mesinnya ya. Sekarang saya akan coba cek untuk bagian silinder kitnya atau bagian klepnya bocor atau enggak. Cek fisiknya sih kayaknya masih bagus, cuman ada kerak ayo. Kerak ini biasanya, kerak yang model seperti ini itu biasanya menandakan kalau motor ini sudah mulai ngasep atau sudah ada campuran oli yang menempel di sini, oli yang terbakar. Kalau kerak bahan bakar yang terlalu boros, dia itu tidak membandel. Cek. Oke, sudah saya isi banyak ini ya. Nah ini nggak ada sama sekali rembesan ya, aman, nggak ada rembesan. Terus innya tadi X ya, in pun nggak ada rembesan. Terus saya isi sampai penuh nih tadi. Nah, berarti untuk bagian klep ini aman. Sekarang kita cek di bagian piston. Oke, ini bagian piston ya Kang Bro.
di sebelah sini. Wah, kelihatan enggak? Bentar. Saya naikkan dulu di potnya. Oke. Kayak gini ya. Tuh. Terusnya lepas. Terus penghubungnya. Oke, terus kita cek ini pistonnya ya. Kelihatan Pak. Guys, ternyata Kang Bro, ini bagian ring kompresi satunya habis kayaknya ini. Habis atau ngancing ini. Dar. Jadi saya akan coba cabut dulu pistonnya biar kelihatan ya. Oke Kang Bro, ini pistonnya sudah saya cabut. Nah, lihat. Ini ring kompresi satu tanpa bergerak sama sekali ya. Iya. Ring olinya pun sudah tipis ini sampai naik dia. Ring olinya sampai naik. Tuh naik sampai kayak gini. Ring olinya. Oke ini. Sampai keluar jalur. Tipis sekali ring olinya pun. Ini ya, lihat kayak rambut gini. Nah, ini ring kompresi 2. Terus ini yang satu ini ambles. Nggak mau keluar. Kayak apa ini Kang Bro? Saking anunya ini. Saking tipisnya. Wow. Entah Kang Bro ringnya. Tipis. Ini nggak rata. Ini tipis. Ini agak tebal. Sampai nggak keluar loh. Saking tipisnya ini. Jadi ini motor ini habis ringnya. Motornya itu nggak terlalu ngasep sebenarnya. Nggak terlalu ngasep. Cuman yo. Kalau dilihat dari bekas ininya, ini kan ada keraknya kayak gitu. Berarti sudah mulai ada kebocoran oli ke bagian ruang bakar. Mana tadi buringnya? Oh ini buringnya. Nah ini buringnya. Buringnya itu belum rusak. Cuman ada kayak bekas baretan ya di buringnya. Oh, lihat ya. Nah teksturnya sudah mulai kayak kasar. Ya kan? Wah ada baretan Kang Bro. Ada baretan. Nah ini. Weh ada baretan. Nah ini kan kelihatan. Ada baretan. Iya kan? Nah, ada baretan. Ini juga sudah jeglong. Lihat. Ya. Nih. Permukaan yang sini dengan ini tuh nggak rata sudah. Tuh. Nah ini sudah muter ya. Nanti saya tanyalah sama yang punya motor. Enaknya gimana sih? Enaknya mau di apakan ini? Diganti puringnya atau di coulter atau bagaimana? Untuk seri Mio M3 kayak gini itu bisa di coulter Kang Bro. Tapi nggak awet. Lihat ya. Linernya itu mana? Semuanya full aluminium. Biasanya itu untuk puring yang bawaan itu ada di sini lapisan. Lihatlah pokoknya ini ya. Ini lapisan yang nggak kena piston dengan ini yang kena piston. Sama-sama aluminium ya. Tapi yang sini itu beda teksturnya. Kayak dilapisi ibarat kayak di pernis gitu kan Bro. Jadi nanti kalau di coulter pernisnya kan hilang. Antara piston dan ini ya rapat kembali. Cuman tingkat keawetannya tidak menjamin.
Yaitu biasa motor-motor sekarang ya kayak gini. Bisa di coulter untuk seri ini Mio M3, tapi nggak awet gitu ya, kecuali di shock ya bisa jadi. Nantilah saya pending dulu proyeknya ini, nanti bilang sama orang, bilangnya nih nanti agak sore kesini mau cek ini enaknya diganti atau gimana. Kita aja dulu lah, kita hentikan sementara di sini. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya ganti pistonnya ya. Ini piston yang lama, sebenarnya sih masih lumayan nih, piston yang lama masih bagus, cuman ringnya yang habis. Nah ini buringnya, ini saya ganti dengan yang biasa, bukan yang ori, sesuai permintaan yang punya, lagi tanggal tuwek ya. Yang penting motor jalan dulu, bisa untuk kerja terus, dan yang penting orang ngutang Kang Bro, daripada sampean ganti yang asli tapi diutang. mending KW lah, yang penting nggak diutang. Soal ke belakangnya gimana itu kan urusan dia, karena kita sudah memberikan saran yang bagus. Oke, terus nanti harga-harganya saya kasih list di belakang ya. Ini buat tambahan aja, kemarin setiap video pasti ada yang tanya harganya berapa. Jadi nanti saya akan kasih list harganya, terus ongkos pasang itu disesuaikan daerah masing-masing ya. Sini saya ganti yang KW, terus kita pasang ya. Ntar Kang Bro, packingnya depan belakang masih bisa digunakan, jadi nggak belanja packing. Jadi cuman buring, bensinnya nyedot, lem packingnya yo sisa, terus seklep yo 15.000. Terus apa ya, pakai enggak ya, cuman buring lah yang jelas sama oli. Jika perlu ganti busi sekalian, karena motor ini kan kalau dilihat bekasnya kan ngasep. Jadi untuk mengantisipasi nanti mati lagi, ganti busi nggak apa-apa, nggak diganti juga nggak apa-apa. Oke, langsung saya pasang aja ya. You just always been a tight rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yes. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always been a tight to rush things. You just always been a type that can't wait. You just always been a type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be
sudah saya rakit semuanya. Sekarang kita mau coba aja ini bagaimana hasilnya. Coba kontak. Oke. Kontak lagi. Oke, saya akan coba nyalakan pakai engkol dulu ya. Terengkol. Kita lihat, aktifkan kameranya ke mesin aja lah. Ini belum saya pasangi knalpot ya Kang Bro, masih uji coba dulu. Oke, motornya udah hidup ya, tinggal setel langsam. Material udah hidup ya Kang Bro, udah mau langsam, cuman langsamnya masih terasa berat, mungkin karena pistonnya yang masih seret, koyok gini pacarmu wis masih seret ya. Oke, ini masih mau ya, coba starter tangan kuat gak ya, akinya sowak enggak ini guys. Coba saya mau starter tangan. Oh, akinya enggak ada stromnya, enggak ada stromnya akinya Kang Bro. Oke, dulu saya cas dulu. Nah, sekali engkol hidup ya. Lihat ya. Bentar. Kontaknya masih off. Lihat ya. Nah, mesinnya juga kedengaran halus, tapi belum stabil sekali ya, masih kedengaran masih berat mesinnya. Oke, setelah gitu nanti saya pasang dulu knalpotnya, saya rakit semua, terus tutup semua. Kita lihat hasil setelah dirapikan ya. Oke Kang Bro, ini motornya sudah hidup. Tadi saya cek di sini, saya nggak merhatikan. Mungkin kalau Anda putar, tapi videonya saya cepetin ya. Di throttle bodinya sini nggak ada bautnya. Ini kan ada baut setelan yang pakai kunci L itu kalau nggak salah ya. Nah ini nggak ada, jadi saya ganti pakai baut 8 ini. Di yang bawaannya nggak ada Kang Bro. Di ini saya kasih baut 8 kayak gini. Jadi nyetelnya ya kayak gini, nggak pakai kunci L. Nah, jadi kayak gini ya. Oke. Nah, ini setelan langsamnya di sini. Nah ini setelan anginnya. Atau idle-nya juga bisa di sini. Biasanya untuk setelan yang ini dia paten, terus nanti disesuaikan yang bagian putih ini. Kalau kurang enak tarikannya nanti kan disesuaikan setelan udaranya. Standar ban juga sampai muter kenceng ya. Ya misalnya muter nggak apa-apa, muter karena getaran aja. Sini saya agak tinggiin dikit lah, soalnya bagian pistonnya masih rapat sekali ya. Oke, kayaknya aman. Setelan klepnya juga nggak ada bunyi ya, aman kayaknya. Udah halus mesinnya. Coba geber gasnya. Setelannya masih kurang sip. Nah ini malah tinggi setelannya ya, tadi kan terlalu rendah. Mungkin secara pistonnya sudah mulai menyesuaikan ya. Jadi ini mulai tinggi setelannya, gasnya. Wis mungkin segitu dulu lah video yang bisa saya bagikan ya. Semoga videonya bermanfaat.
Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di penyakit motor ini ya ring pistonnya aus, makanya motornya itu nggak mau langsam dan susah starter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.